Pak Rahul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ketua, rekan-rekan anggota Komisi 3, Pak Kajati, Pak Kepala Komisi Kejaksaan, ya, namanya siapa ya, abang apa adik, ya, Iman Sitepu ya, dan keluarga ya. Bu Kajari dengan staf dan semua yang hadir dalam kesempatan ini. Sudah banyak yang disampaikan oleh rekan-rekan. Saya tidak perlu mengulang lagi. Saya hanya menyampaikan beberapa hal. Saya ingat ada istilah dalam adigium hukum itu, biarpun langit runtuh, hukum harus ditegakkan. Kan begitu? Ini penekanannya adalah keadilan itu prioritas. Tidak boleh ditekan, disanggah oleh siapapun dalam penegakannya. Nah, bicara penegakan hukum itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. APH-nya, prosesnya dari mulai awal penyelidikan, penyidikan, kemudian penuntutan sampai kepada proses di pengadilan, sampai dengan vonisnya. Ya. Jadi penegakan hukum itu mengacu pada moto yang tadi, biarpun langit runtuh, hukum harus tegakkan. Ya, semua berawal dari keyakinan APH untuk melakukan proses hukum itu. Vonis akhirnya, apakah itu nanti dihukum terbukti bersalah atau dalam dialognya itu terbukti tidak bersalah, itu kategorinya juga penegakan hukum dua-duanya. Jadi jangan merasa penegakan hukum itu harus terbukti bersalah, tidak. Tidak terbukti bersalah juga itu penegakan hukum. Jadi biasa-biasa aja di situ sebenarnya. Cuma kalau memang kita gagal menuntut seseorang dalam proses hukum itu ya introspeksi. Ya, tentunya hakim kita itu juga tidak main-main, tidak macam-macam di situ. Dia pasti meneliti sedetail sedalam-dalamnya tentang hal yang sedang diproses, sehingga mengambil kesimpulan berdasarkan ketuhanan yang Maha Kuasa. Jadi Bu Kajari dan staf JPU ya, bukan kiamat kalau hakim itu memutuskan tidak terbukti bersalah dan bebas. Itu juga penegakan hukum. Nah, cuma kita introspeksi ke dalam. Apakah kita kurang cermat, apakah kurang hati-hati dalam penuntutannya dan lain-lain, itu menjadi pembelajaran. Saya waktu RDP pertama di sini masalah nanti kita si Tepu ini, langsung sekilas aja langsung ini masalah pas ini masalah, saya minta dibebaskan. Itu sekilas saja udah langsung tahu gitu, itu masalah gitu. Apalagi tadi rekan-rekan sudah mendalaminya. Ya, jadi sejak awal tuh janganlah ada pikiran memaksakan kehendak dalam konteks penegakan hukum itu. Harus ada rasa saya penegak keadilan. Harus ada rasa kasih sayang juga. Yang saya proses ini manusia nih, punya keluarga, punya anak, punya istri, punya adik, punya abang, dan lain-lain. Bagaimana kalau saya hukum dia tidak pada tempatnya, walaupun saya punya kekuasaan di situ. Ada rasa kasih sayang di situ, ada rasa keadilan juga. Berangkatnya dari situ, sehingga ada prinsip kehati-hatian. Ya, ada juga moto dalam dunia hukum, lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang tidak bersalah. Itu prinsip itu tetap berlaku sampai sekarang. Artinya prinsip kehati-hatian itu tetap dipegang. Jangan ya kita tidak boleh kalah. Ini harus berjalan, ini harus dia tetapkan bersalah. Ya boleh-boleh aja semangat begitu, tapi dilandasi dengan hal-hal yang memang sangat kuat untuk itu bisa dibuktikan di pengadilan nantinya. Ya. Saya berharap ini tidak terulang lagi untuk jaksa-jaksa yang lain ya. Prinsip kehati-hatian, cermat, ya,
berpandu pada rasa keadilan dan kasih sayang itu tetap ya. Yang kita akan proses ini manusia yang punya di belakangnya banyak orang. Harkat martabatnya biar bagaimanapun harus dijunjung tinggi dan dihargai. Ya. Yang terakhir, dalam kesempatan ini juga saya tidak lupa mengucapkan apresiasi kepada Pak Gajati, ya, Pak Harli Siregar, walaupun tidak masuk dalam undangan hadir, ya, karena rasa beban moral, tanggung jawab moral terhadap anggotanya. Makasih Pak Harli ya. Dan Pak Harli sudah menyatakan mohon maaf atas kehilapan mungkin kelalaian kami. Ini menyejukkan hati kami semuanya dan menyejukkan rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia. Ya, bahwasanya kejaksaan dengan besar hati menyatakan ada yang kurang pas di sini dan kami mohon maaf. Ini sangat menghibur hati masyarakat dalam kaitan permasalahan ini. Itu saja Pak Ketua, terima kasih. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam rahmat, ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Nasir Jamil, Pak Rahul dan Pak